Kami ucapkan selamat datang di Kebun Pecut Kilan Bae Kudus dalam rangka menghadiri tasyakuran atas pendakian dan pencapaian yang telah diraih oleh teman kami, teman kita semua, yaitu Bapak Edi Supratno yang telah meraih gelar doktor dalam bidang ilmu sejarah. Terima kasih Pak Maja. Mohon maaf Pak Maja, ada satu tamu kita yang belum kita sapa, yaitu Pak Andi dan Bu Andi dari Paguyuban Adu. Terima kasih kehadirannya. Perkenankan saya Petro Panluano menyampaikan pidato kebudayaan Forum Talent pada akhir tahun 2022. Saya beri judul pidato kebudayaan Forum Talent dengan peradaban yang hilang. Hal ini akan berkaitan nanti dengan diraihnya doktor dalam bidang ilmu sejarah oleh Dr. Edi Supratno. Sahabatku, terima kasih engkau telah menemani perjalanan kami meniti gunung-gunung sains dan seni. 11 tahun kita berjalan dan jangan berhenti pada hari ini. Peradaban yang hilang, pidato kebudayaan tahun 2022 disampaikan pada 14 Desember dalam acara syukuran wisuda Dr. Edi Supratno, salah satu pendiri dan anggota Forum Talent. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua merenung tentang sebuah judul, Lini Masa Garis Tahun Tarikh Pencatatan. Teman-teman sejarawan tentu sangat paham dengan istilah ini. Semesta yang kita diami malam hari ini, backdrop kita tanpa tulisan apapun, juga tema acara kita buat polos. Anda saksikan saya memotret alam semesta dengan kamera yang sederhana, dan saya mencari juga dokumen lain ketika komet Halley melintas, ketika bintang ganda yang bernama Sirius tampak terang di sana. Inilah latar belakang kita malam hari ini. Semesta kita konon berumur 13,8 miliar tahun. Bima Sakti kita berumur 13,61 miliar tahun. Tata surya kita berumur 4,5
miliar tahun. Matahari berumur 4,0603 miliar tahun. Bumi yang kita diami berumur 4,543 miliar tahun. Pertanyaan saya malam hari ini, berapa usia peradaban manusia? Sebelum kita sampai ke sana, maka saya perlu mengajak juga penyadaran, apakah kita sudah mencapai peradaban paling hebat saat ini? Kita sudah bisa menciptakan pesawat ulang-alik, kita bisa menciptakan tenaga nuklir yang sangat berbahaya, yaitu nuklir ledakan atau nuklir fisik. Sebentar lagi tahun 2025 Tiongkok akan menciptakan nuklir yang lain, yaitu matahari buatan. Kalau 2025 Tiongkok mencapai itu, maka semua bule di dunia kalah oleh Asia. Inilah tahun yang saya tunggu. Apakah pada usia saya di bumi akan menyaksikan bule digulung oleh Asia? Ini pertanyaan yang sangat rasis, mohon maaf. Ketika kita melihat alam semesta, lalu bagaimana sih kita berkorespondensi dengan the alien, teman kita lain yang mungkin jauh di seberang sana, ya mulai kelihatan titik kecil tuh malah hilang. Lalu saya akan mengatakan, saya tinggal di kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Pulau Jawa, Indonesia, Asia, bumi. Selanjutnya adalah Tata Surya, selanjutnya Bima Sakti, lalu galaksi lokal, kemudian rasi Virgo, dan gugus super Linnea. Itu baru langit sub 5. Kita belum menemukan sub 6, apalagi sub 7. Di Bima Sakti saja kita sudah mempunyai matahari 500 miliar menurut Bambang Hidayat, senior kami, seorang astrofisikawan. Gelarane jagatan kena kini role, luar biasa. Bagaimana kita dapat menentukan usia alam semesta? Caranya adalah simpel, dengan rumus sederhana itu. Jarak yang ditempuh adalah kecepatan dikali waktu. Waktu saya SD, rumus ini masih dengan menggunakan DKW, jarak adalah kecepatan kali waktu. Tetapi tidak semua ilmuwan percaya cara mengukur yang sederhana itu. Banyak yang ngeyel, banyak yang protes, banyak yang menyanggah. Para peneliti terus menyempurnakan jawaban saat teleskop diperbarui. Pada tahun 1920, astronom Edwin Hubble menemukan cara mengetahui hubungan antara jarak suatu objek berdasarkan berapa lama cahayanya mencapai bumi dan seberapa cepat bergerak menjauhi kita. Sama dengan cara yang saya sebutkan tadi. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Metrik ini sekarang dikenal sebagai konstanta Hubble, menggambarkan perluasan alam semesta di lokasi yang berbeda menurut laporan Live Science. Menurut NASA, konstanta Hubble menunjukkan perluasan alam semesta semakin cepat, berarti ada percepatan gerak benda langit. Salah satu konsekuensi dari temuan ini adalah perkiraan usia alam semesta semakin sulit dibuktikan. Saat ini alam semesta diperkirakan
berumur 13,8 miliar tahun. Ini ditentukan oleh berbagai kelompok ilmuwan yang mengemukakan dan mengumumkan temuan mereka pada terakhir adalah 2020. Setelah mengevaluasi kembali data dari pesawat angkasa Planck milik Badan Antariksa Eropa. Ilmuwan juga mengelaborasikan dengan data yang diperoleh dari Atacama Cosmology Telescope ACT di Chile. Hasilnya, semesta berusia kira-kira 100 juta tahun lebih tua dari perkiraan sebelumnya, yang ditemukan oleh data yang dibacakan kembali dari pesawat ruang angkasa Planck tahun 2013. Baik pesawat ruang angkasa dan teleskop telah memetakan latar belakang gelombang mikrokosmik yang merupakan sisa cahaya dari ledakan besar atau Big Bang. Big Bang adalah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi untuk mengenal bentuk awal dari perkembangan alam semesta. Dengan penggabungan data kajian tersebut dipadukan dengan modelasi yang ada tentang seberapa cepat jenis materi dan benda langit akan muncul, para ilmuwan dapat memperkirakan seberapa jauh kelahiran alam semesta yang eksplosif itu terjadi. Marilah kita menyaksikan slide pertama. Kita saksikan bintang Sirius. Siapakah dia? Bintang Sirius adalah penanda alam. Jika dilihat pada posisi Scorpion, maka akan ada banyak lintasan asteroid. Asteroid adalah pecahan satelit, pecahan planet. Kemudian asteroid pecah lagi jadi komet, pecah lagi jadi meteor, dan menghantam benda-benda langit yang lewat. Sirius, sang bintang misterius. Next. Sirius mempunyai teman-teman yang dahsyat, misalnya komet Halley. Next. Nah, situs rumah kota bawah tanah ini ada di Kapadokia, Turki, di tempat yang namanya Derinkuyu. Situs ini bisa menampung 20.000 orang, termasuk ternak, gudang makanan, penyimpanan makanan olahan, dan lain sebagainya. Mengapa ada kota di bawah tanah? Dugaan sementara, bumi pernah mengalami bencana hebat, yaitu dingin yang mematikan, sehingga manusia harus mengungsi ke bawah tanah. Sejarawan, para arkeolog umum belum bisa menerima fakta ini, bahwa situs Derinkuyu ada pada 22.000 tahun yang lalu. Arkeolog kita menyampaikan kepada kita peradaban manusia dimulai sekitar 3.500-3.300 tahun yang lalu. Malam ini saya menyampaikan gugatan pada sejarawan, terutama arkeolog. Bukalah mata hati Anda. Next. Ini skematika itu. Nah, TP, temple, kuil semacam ini sudah ada 16.000 tahun yang lalu. Di mana? Di sekitar Kapadokia, di Turki, di Malta. Next. Lihat bagaimana mereka menghadap. Ada 3 pintu. Ternyata yang satu menghadap ke titik timur matahari pada bulan Maret dan September, titik equinox. Di
kiri kanan menoleh ke titik edar utara dan selatan, titik solstice. Mereka sudah punya ilmu arkeoastronomi, perbintangan purba yang hebat. Manusia senang cahaya, kita berkumpul di sini harus ada cahaya kan? Tapi kalau cahaya itu dipendarkan banyak sekali, lalu kita tidak bisa melihat bintang silau oleh cahaya. Manusia sekarang jauh dari kearifan arkeoastronomi. Manusia dulu waspada, bisa tahu ada bencana. Oh, bakal dingin luar biasa, es bakal mencair. Dari mana? Dari Sirius, dari bintang ganda. Kalau dia hadir di posisi tertentu, awas, bencana segala kita. Next. Situs-situs ini ada di Malta. Orang di sana jadi bingung. Katanya Malta 9.000 tahun yang lalu ditempati oleh para peternak dari Sisilia, nyebrang naik kapal ke Malta, lalu peternak dan petani di sana. Pertanyaan kritis kita adalah, mosok petani peternak yang tidak punya ilmu arsitek sipil bisa membuat bangunan semacam ini? Ini megalitik yang dahsyat. Bagaimana memotong batu besar itu? 20 ton batunya. Next. Stonehenge, England. Stonehenge umurnya lebih muda daripada megalitik di Malta. Cakep sekali. Bagaimana cara tua-tua kita, leluhur kita memposisikan dirinya di tengah alam semesta. Next. Ini piramida Kolula di Puebla, Mesir. Ada banyak piramida. Pesannya satu. Pesan leluhur yang membuat ini satu. Dulu pernah datang banjir besar, sehingga kami harus membuat bangunan lebih tinggi. Ketika banjir mencapai 20 meter, kami harus membuat bangunan 65 meter. Saya ambil contoh Kolula karena di dalamnya ada piramida lebih kecil. Kayak boneka Rusia, di dalam boneka ada boneka. Ini di dalam piramida ada piramida. Jadi dibangun kira-kira selama 6.000 tahun non-stop. Next. Sisi lain dari Cholula. Nah, pada piramida-piramida itu sering dibuat gambar ular. Lalu sebetulnya simbol dan pesan apa ular itu? Ternyata ular itu adalah pesan dari meteor, komet, asteroid yang menghantam bumi, digambarkan sebagai ular. Next. Dekat dengan kita, Gunung Padang, Desa Karyamukti, Garut, 50.000 keping batuan heksagonal 1,5 meter racak tersusun di situ. Masih dinafikan kalau itu sebagai buatan manusia. Oh, ini mama yang mengkerut, mendebu, lalu kemudian oke, kita tunggu saja. Ketika suatu saat pengukuran organik untuk situs arkeologi ini makin akurat, kita akan kaget bahwa peradaban bukan dimulai 3.500 tahun yang lalu. Ada peradaban lebih hebat yang hilang, yang disapu bencana, dicuci oleh air bah, musnah, dan arkeolog umum malas mencari. Next. Ini situs Gunung Padang seperti ini. Konon dulu piramida yang hebat itu mirip Kolula. Next.
di sebuah situs di Turki yang namanya Karahan Temple atau Karahan Tepe, ada pilar. Kalau misalnya Anda lihat pilar seperti ini, itu buatan alam atau manusia? Ya. Iya, manusia. Saya yakin manusia. Lihat itu gambarnya. Ada dua burung dan di bawahnya ada kalajengking, kemudian ada bulan. Bulan itu melambangkan bintang Sirius. Burung dua itu menggambarkan bintang Nasar. Kalajengking menggambarkan rasi Scorpion. Ini pesan yang akan disampaikan oleh para leluhur. Ketika terjadi konstelasi ini, we are in danger. Next. Kita dalam bahaya besar. Lihat. Ini di sekitar Washington State ada namanya tanah hamparan besar, disebut dengan tanah korengan, tanah kudisan atau scatland. Tidak mungkin ini tidak terjadi dari patahan, dari gempa, tidak terjadi dari banjir, abrasi, erosi. Tanah itu dekok oleh pukulan maut asteroid. Puluhan kilometer, jadi betapa besarnya. Diperkirakan 11 kilometer wajah asteroid yang menghantam Scotland. Next. Saya tanya ke satu anak buah saya di sini, Mas itu gambar apa Mas? Gambar artis Mas, menceritakan tentang apa? Ular, lagi-lagi ular. Anda bisa berkunjung ke sini di Serpentine, Ohio. Next. Nah, ini gambar aslinya. Apakah ini dibuat oleh alam? Ini terletak pada lini masa 16.000 tahun before Christ, before ke-22.000. Sangat tua. Dan sejarah masih berkeras kepala menyebutkan peradaban kita 3.500 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada penghujung pidato kebudayaan ini saya ingin mengingatkan, apa betul kita sudah mencapai kulminasi peradaban kita? Kita berbangga sudah membuat pesawat ulang-alik, tapi apakah kita bisa mengatakan kita berbangga kalau kita saling berbunuh hanya karena beda pendirian, beda doktrin yang dicekokkan di atas kepala manusia? Apakah ini puncak peradaban manusia? Bukan. Belum, kita masih jauh dari puncak peradaban. Sains mengajarkan kepada saya tentang meragukan segala sesuatu jika tidak ada bukti. Sains mengajarkan skeptisisme. Tapi sains tidak mengajarkan sinisme. Sinisme itu berbahaya. Skeptisisme oke, sinisme berbahaya. Para pencari jejak leluhur peradaban yang hilang berjalan dengan tafakur, rendah hati, bertanya dengan benak terbuka, bertanya sambil meragu. Mas Kamil, apa benar pertanyaan itu? Tetapi para pencari peradaban yang hilang ini tidak pernah sinis, meski skeptis. Ketika berbincang dengan Dr. Edi Supratno tentang kelahiran kota Kudus, maka saya bertanya dengan skeptisisme. Saya tidak sinis tentang penetapan tahun. Oke untuk penamaan Kudus, tapi umur telatahnya itu yang saya pertanyakan.
Apakah mak benduduk tiba-tiba ada peradaban di sini pada sekian ratus yang lalu, 15 berapa 49 Pak Rosid? Kudus. Mak benduduk ada peradaban. Saya skeptis. Pertanyaan ini saya sampaikan pada Dr. Edi Supratno yang baru saja lulus mempertahankan disertasi doktornya yang berjudul Nasionalisme dalam Filantropi, Kolaborasi Politik Pengusaha Rokok Kretek Kudus dengan Kelompok Nasionalis pada lini masa 1909-1949. Silakan Anda bersiap. Menyingkap peradaban yang samar, kabur, lama-lama adalah tugas mulia sejarawan. Melalui peradaban, para leluhur menitipkan pesan kepada generasi mendatang. Generasi yang ada saat ini mencari pesan leluhur, meski tidak banyak jalannya. Ya, Pak Guru sejarah, jalannya sedikit dan hilang sama. Salah satunya adalah mari kita mencari peradaban yang hilang. Semoga karya pasca doktoral Anda tetap gegap gempita. Sangat kami nantikan dari Edi Supratno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara. Tentu pertama saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Joko Herianto yang di forum kalian mendapat nama Bapak Ibu yaitu Petro Bapak Ibu yang belum mengenal forum kalian. Forum ini dulunya ada di Jati, gitu ya, yang memang setiap 40 hari sekali Pak ya, setiap malam Kamis pagi itu kami berkumpul, kemudian mendiskusikan tentang, terutama tentang filsafat, sesuatu yang pada saat saya kuliah itu pengen tapi reso, gitu. Tapi di forum kalian setidak-tidaknya itu ya dihargai, ya dihargai, sehingga itu membuat kami percaya diri untuk tetap berdiskusi di forum kalian. Sehingga kalau dikatakan tadi sudah berjalan 11 tahun, menurut saya itu satu catatan yang prestasi buat kita semua, karena biasanya bisa mendirikan tidak bisa merawat untuk mengisi lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian yang sudah disapa tadi, ada yang lupa lagi Pak Joko, ya. Kawan saya dari STIC Jangkung, gitu. Oh iya. Ada Ibu Nurul Fatimah, Kaprodi SKI Sejarah, jadi yang tadi digugat oleh Pak Joko. Kemudian ada Bu Desi, itu adalah Kaprodi BPNI. Ya, di sini ada juga tadi sudah sampaikan Pak Heri, Syarikat Yogyakarta. Pak Eri, mana ya. Tiga Pak Eri? Ya. Kemudian ada kawan lama saya namanya Tati Izzati. Beliau orang Kudus asli, ya. Sementara saya orang Sumatera yang merantau ke Jawa. Saat saya pengen ke Jogja dulu, saya mengajak beliau untuk ke shopping beli buku. Delalah beliau juga ya orang paham Jogja sih, sehingga waktu itu ya ada apa namanya miss tapi menyenangkan gitu. Terima kasih Mbak Tati Izzati. Kemudian juga ada kawan-kawan dari Lelono ya, ada Mas Dayat, ada Pak Padoli, dan ada siapa sebelahnya Pak Padoli? Siapa? Oh Mas Rudi.
Iya, saya sering lupa nama dan teman-teman dari Museum Kretek, ya, Mbak Nana dan Mbak Novi, ya. Malam ini saya diminta oleh Pak Joko dan tentu saja oleh teman-teman forum kalian untuk menyampaikan apa yang saya tulis selama 11 tahun menjadi mahasiswa, maaf 11 semester menjadi mahasiswa begitu ya. Awal mula jadi S3 itu saya sudah diingatkan oleh Profesor Bambang bahwa jadi mahasiswa S3 itu ada dua sisi. Satu sisi anugerah, satu sisi adalah siksaan. Ya, karena harus bisa mempertanggungjawabkan dan mencari apa yang dicari selama studi. Jadi kalau tadi Pak Fajar mengatakan linglung, itu sudah dialami oleh Pak Rosid yang sudah lebih dulu menjadi doktor. Saya juga sama, ya. Karena kayaknya bagi orang tua nggak ada yang dipikirkan. Padahal selama 11 semester itu kok nggak rampung. Sehingga ketika tanggal 29 kemarin saya dinyatakan lulus, itu saya benar-benar alhamdulillah. Dan malam ini saya mencoba menyampaikan apa yang saya tulis selama masa studi itu. Bapak Ibu, kenapa saya menulis tentang Kudus? Ya, tadi Pak Joko sudah mengawali tentang dari sisi nama, dari sisi waktu, bagi sebagian orang sudah dipatok, dah dikunci, sejarahnya sudah begini. Tetapi bagi sebagian lain, yang termasuk saya masih menggali terus apakah yang dikunci itu memang benar-benar sudah seperti itu, ya. Karena itu saya ketika studi S3 itu yang saya tertarik itu adalah mengkaji tentang Kudus, terutama dari sisi kolonialisme. Malam ini belum pernah saya sampaikan Bapak Ibu hal yang kecil. Ketika saya mau S3 itu saya kumpulkan keluarga saya di rumah, bukan rumah makan, di tempat makan. Maaf. Jarang sekali saya membawa istri saya ke rumah makan, nanti dia mesti protes gitu. Di tempat makan saya kumpulkan dua anak saya saat itu dan istri saya. Saya mohon izin kalau saya mau melanjutkan studi. Saya perlu izin anak-anak dan istri karena sangat bukan berarti apa-apa bagi saya. Waktu itu saya katakan dalam hati saya ingin kuliah. Bagaimana menurut kalian? Dengan berbagai argumennya positif semua, artinya mendukung. Tetapi saya sampaikan bahwa dukunganmu itu konsekuensinya berat. Karena apa? Ketika S1 itu yang menderita itu cuma saya. Ketika S2 Pak Suki juga tahu bagaimana proses saya S2. Ya. Dan S3 saya sampaikan, kalau kalian sudah setuju aku kuliah, saya kuliah, berarti tidak boleh besok protes kalau merasa kesusahan. Karena saya mahasiswa S3 yang bermotif, yaitu bermodal tipis. Karena itu saya sangat ingat dengan syarikat. Karena betul-betul saya S3 itu tidak punya modal secara materi. Saya ke kampus saya tidak tahu saya ingat di mana. Saya tidak punya modal untuk kos. Saya tidak punya yang lain. Kecuali saya ingat kawan syarikat Joglo Abang itu loh kosong. Lalu saya ke Joglo Abang, sebuah tempat yang dulu ramai, tapi waktu itu tidak ada satupun orang di situ karena sudah tinggalkan. Kalau ditarik garis lurus ya, atau ada apa namanya, ada sesuatu yang dari kampus sampai Joglo Abang itu nyambung, yaitu Selokan Mataram. Itu dari kampus UGM sampai Joglo Abang itu nyambung. Tapi masalahnya adalah jaraknya itu 9 kilo.
Saya tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa. Sehingga apa Bapak Ibu? Saya sering jalan kaki Pak Heri. Jalan kaki dan numpang-numpang orang karena Sarekat itu jauh dari jalan raya. Karena suatu hari saya tidak punya macam-macam. Ini saya cerita pengalaman dulu Bapak Ibu, pengantarnya. Saya dari kampus itu bawa sepeda, karena di UGM itu ada fasilitas sepeda kampus. Pak Fajar pasti tahu, tapi saya nggak yakin Pak Fajar pernah pakai gitu. Pakai ya Pak ya. Nah saya pakai, waktu itu saya niat mau saya bawa pulang ke kos yang jaraknya 9 kilo tadi. Sebelum keluar komplek UGM itu saya sudah ragu-ragu. Terus ke ora, terus ke ora. Saya berhenti berkali-kali Pak Fajar, khawatir karena satpamnya kan banyak. Akhirnya saya bawa pulang ke kos-kosan yang sekitar 9 kilo itu. Hati tetap yang namanya orang merasa salah itu nggak tenang. Besok pagi saya langsung laporan, mohon maaf tadi malam sepedanya saya bawa pulang. Duh, Bapak ngawur ini, pelanggaran ini Pak. Nah terus bagaimana cara saya agar saya bisa pinjam sepeda? Bapak ngajukan surat ke dekan. Oke, langsung saya buat thread, saya ajukan ke dekan. Saya butuh sepeda kampus untuk perjalanan pulang ke pos. Tidak berapa lama dekan menjawab Pak Fajar. Isinya adalah tidak eksplisit menolak, tetapi saya diminta untuk membuat surat itu bagian aset yang lebih tinggi. Itu saya tangkap sebagai penolakan. Sampai sekarang surat itu saya simpan dan tidak pernah saya ceritakan kepada teman-teman S3 saya. Itulah sedikit pengalaman saya pada saat S3. Baik, sekarang kita ke yang tulisan saya. Saya membuat judul tentang nasionalisme dalam filantropi karena ini banyak istilah-istilah Bapak Ibu. Nanti di awal agar tidak miss begitu, mohon maaf agak teoritik. Saya perlu membatasi dulu apa yang saya maksud dengan nasionalisme, apa yang saya maksud dengan filantropi, dan seterusnya. Ya. Judul ini sebenarnya judul baru. Sebelumnya saya membuat judul itu Cinta dari Balik Asap Kretek. Oh, itu geger, ini disertasi apa novel gitu. Karena pembimbing saya tidak yakin bisa sampai ganti lagi mas judulnya masing, sehingga judulnya diganti dengan nasionalisme dalam filantropi. Tapi waktu itu kata dari dan dia aja itu panjang. Bukan di, tapi dari balik asap kretek, bahwa ada cinta orang Kudus terhadap negeri ini. Pertama judulnya macam itu. Nah, sekarang saya sampaikan tentang judul saya adalah nasionalisme dalam filantropi, kolaborasi politik pengusaha rokok Kretek Kudus dengan kelompok nasionalis tahun 1909 sampai 1949. Bapak Ibu, ini adalah masa-masa di mana di seluruh negeri atau seluruh dunia sedang marak-maraknya nasionalis. Ya, masa-masa itu adalah sedang terutama di Asia, ya, terutama di Asia. Karena itu begitu saya bersama Pak Hasan yang waktu itu meriset tentang Jamhari dan sebelum itu saya melihat ada sisi menarik yang belum digarap oleh sebagian orang, sehingga kemudian disertasi saya tertarik untuk menggarap itu. Ya. Kembali tadi saya katakan mengapa saya memilih Kudus, karena bagi saya begitu saya mendalami lagi, sebenarnya kalau tadi dikatakan peradabannya itu jauh lebih tua, dalam konteks nasionalisme juga peran Kudus itu juga sangat penting. Karena itulah saya waktu itu tertarik untuk meneliti. Ya. Baik. Ya, next mas. Ya, saya mencoba tadi saya katakan sedikit teoritik tentang agar kita semua tidak miss gitu. Kolaborasi itu apa sih? Gitu.
Nah, dalam konteks yang sangat simpel saya katakan kolaborasi itu adalah kerjasama. Ya. Sehingga dalam disertasi saya ingin melihat apakah ada kerjasama antara pengusaha rokok kretek kudus dengan kelompok nasionalis. Ya. Nah, kemudian di bawah itu adalah filantropi. Ini adalah satu istilah yang jujur saya katakan waktu itu disampaikan oleh diksi ini disampaikan oleh pembimbing saya, dan saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Niti CS begitu itu adalah masuk kategori filantropi. Ya, di situ filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu philei atau cinta, dan antropo adalah kemanusiaan. Sehingga tampak bahwa apa yang dilakukan oleh nanti kelompok pengusaha kretek kudus itu, apa yang dilakukan untuk negeri ini adalah karena cinta terhadap kemanusiaan. Ya. Nah, lalu kemudian nanti kita akan bicara siapakah kelompok pengusaha kretek kudus itu, dan itu selalu ditanya oleh dosen dan pembimbing, karena spesifiknya di Kudus itu pengusahanya adalah dari Bumiputra dan Tionghoa. Ya. Bagaimana nasionalisme Tionghoa saat itu dan seterusnya, ya. Kita ke istilah-istilah dulu. Lalu kemudian nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada kenegaraan. Ya, jadi nanti kita melihat, atau setidaknya temuan saya dalam dalam penelitian saya, apa yang dilakukan oleh Mbah Niti, apa yang dilakukan oleh Mbah Muslim dan lain sebagainya, itu ada, memang mereka menghendaki tentang satu nasionalisme yang kuat menurut saya, dan itu dengan tanda-tanda apakah buktinya, apakah nanti mereka secara terus terang ataupun tidak. Ya. Nah di situ kemudian di lingkaran itu Bapak Ibu saya melihat pengusaha rokok kretek kudus dan kelompok nasionalisme di abad ke-20, menurut saya nanti ada irisan, ada pertemuan. Ya, apakah pertemuannya nanti di organisasi atau nanti dalam perjuangan fisik, tetapi saya akan mengawali dulu dari pertemuan di organisasi. Next. Nah, yang kiri dulu itu, ya, kalau semasa kita SD, SMP, SMA dan seterusnya, barangkali kita sering mendengar Budi Utomo. Karena tadi kita bicara Kudus, mungkin Pak Jupri begitu, ketika ditanya siapa sih ketua Budi Utomo Kudus, barangkali tidak tahu. Padahal itu adalah satu lembaga yang saat itu dianggap sebagai lembaga nasional. Nah, di koran-koran Belanda, ya, kita jadi tahu bahwa ketua Budi Utomo Kudus itu adalah bernama Ohad. Ya. Ini pindahan dari Purwodadi, pejabat pindahan dari Purwodadi. Saat itu di Kudus menjadi asisten Wedono Kota. Beliau menjadi ketua Budi Utomo Kudus pada 1909. Ya. Menariknya Bapak Ibu, saya mengundang teman-teman TAJB tapi tidak datang karena ada beberapa hal. Budi Utomo Kudus itu dulu lahirnya, kalau berdasarkan berita Bapak Ibu, itu dibidani juga oleh pejabat-pejabat Belanda. Di mana? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membantu saya. Itu rapatnya di kantor irigasi. Dugaan saya adalah yang di dekat Rendeng, Pak Sob, kantor irigasi dan pekerjaan umum. Dugaan saya di sekitar Rendeng. Ya. Nah,
di sekitar Rendeng itu juga ada kantor asisten presiden sebelahnya. Sekarang mungkin gedung Nasirah belakang itu. Jadi menurut saya saat itu situs-situs yang menurut saya perlu dilestarikan karena itu menjadi awal cikal bakal tentang nasionalisme kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang menarik, di manakah pengusaha kereta kudus di organisasi ini? Itu di bendaharanya, namanya Haji Jupri. Beliau adalah Bendahara Budi Utomo. Bagi saya menarik karena saat itu Budi Utomo menjadi sesuatu yang diharapkan dalam nasional kita, kemudian oleh pengusaha terutama Kudus Kulon itu di backup penuh. Salah satu buktinya adalah ada yang namanya Mbah Haji Jupri. Menarik juga di situ ada Kades Kelaling, ya, ada Kades Kelaling. Maka ketika ketemu orang Kelaling saya selalu bertanya, pasti ada sejarah yang menarik di sana. Tetapi saya kaitkan dengan daerahnya Pak Keceng. Kenapa seorang dari Kelaling yang menurut saya terlalu jauh dari pusat kota, tapi ada orang beliau yang begitu maju pemikirannya. Dugaan saya karena di situ memang termasuk pusat tempat orang-orang penting karena ada kaitannya dengan PG Tanjung Mojo. Ya. Di situ juga nanti kita melihat ada kelompok-kelompok misionaris yang memang PG itu sebagian juga ya, dari struktur itulah menurut saya Bapak Ibu bahwa sudah mulai kelihatan bahwa antara kelompok pengusaha rokok Kereta Kudus dan kelompok nasionalis nanti ada kolaborasi. Diawali dari Budi Utomo di tahun 1909. Meskipun yang namanya Tohar tadi itu dugaan saya Pak Tohar ini dibuat sibuk, dikasih jabatan ini, sehingga Budi Utomonya tidak terlalu keurus. Karena itulah anggota Budi Utomo termasuk di tempat lain itu tidak banyak, termasuk di Kudus. Mereka janji, engkau nggak sekolah, karena Kudus Kulon banyak mereka gawe sekolah tentang ekonomi dan sebagainya. Sampai bertahun-tahun itu tidak pernah terrealisasi. Barulah nanti muncul tahun 1912 itu Syarikat Islam, dan di situ kolaborasinya lebih kuat lagi. Karena apa? Yang menjadi ketua Syarikat Islam tadi adalah bendaharanya BU, yaitu Mbah Haji Jupri. Barangkali temannya di belakang, Pak Fatul dan sebagainya bisa membantu saya. Apakah masih ada keluarganya Mbah Haji Jupri ini? Ya, karena beliau termasuk orang hebat. Dari sekian tokoh yang ada fotonya Mbah Jupri, artinya beliau pernah memang benar-benar hebat, ada fotonya itu. Ya. Nah di situ kemudian Bapak Ibu, selain ada ada Pak Jupri selaku ketua, di bagian bawah itu nanti ada yang namanya Haji Jamhari, yang menurut Van der Weyden itu adalah penemu kretek Kudus. Di sini semakin meyakinkan saya bahwa antara kelompok nasionalis dengan kelompok pengusaha Kereta Kudus sudah terjadi kolaborasi sejak awal-awal benih nasionalisme itu ada di Indonesia. Perbedaannya apa? Antara BU dan SI nanti terlihat bahwa di SI nanti anggotanya cepat berkembang. Karena apa? Karena sebagian donaturnya dari Kudus Kulon itu memang jor-joran untuk membesarkan organisasi. Ya,
Samping itu tidak ada sekat kayak BU. BU biasanya priai, sedangkan SI lebih cair, siapapun bisa menjadi anggota. Ya. Dalam catatan Sarekat Islam Lokal sangat diakui Kudus, gitu ya, karena tadi jumlah anggotanya banyak dan donaturnya paling banyak. Terima kasih untuk orang-orang pengusaha kretek Kudus sama itu. Ya, lanjut Pak. Nah, tadi saya katakan, nah kalau di awal kan tadi kelompok pengusaha kretek, sementara di Kudus ada pengusaha kretek Tionghoa. Bagaimana nasionalisme Tionghoa saat itu? Dalam catatan sejarah Bapak Ibu, ini Pak Is pasti lebih paham. Kategori kelompok Tionghoa itu ada dua. Yang satu yang memang kelahiran dari Tiongkok itu disebut dengan Totok, dan yang lahir di perantauan namanya Peranakan. Ya. Nah nanti itu tentu berbeda ya, apa namanya, rasa nasionalisme itu berbeda. Nah, sensus tahun 30 mengatakan bahwa 86% Tionghoa di Hindia Belanda itu adalah kelahiran Hindia Belanda. Artinya hanya 14% yang Totok, selebihnya adalah Peranakan, kayak Pak Joko, ya, Pranowo, Pranaan Cino Jowo gitu. Nah, mana aja pas. Artinya bahwa tapi tidak serta-merta 86% itu bisa diklaim sebagai orang Bumi Putra. Karena apa? Di paragraf kedua, pada abad ke-19 itu Tiongkok itu sudah menggelorakan tentang nasionalisme mereka. Jadi orang-orang Cina perantauan itu difasilitasi untuk sekolah kamu ke mana namanya, ke negeri asal mbah-mbahmu, difasilitasi dengan kapal yang lebih mudah, sehingga banyak orang-orang Peranakan ini yang kembali sekolah ke Tiongkok, Pak Jo. Nah ini oleh Belanda dianggap sebuah ancaman. Karena itu pada tahun 1910 pernah ada ketentuan Peranaan adalah warga negara Belanda. Karena jangan sampai itu diambil oleh Tiongkok. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kelompok Tionghoa ini menjadi perantara antara Eropa dan Bumi Putra. Kalau sampai ini habis, maka yang akan berhadapan secara langsung adalah Bumi Putra melawan Eropa. Itu pasti sangat tidak diharapkan oleh Eropa. Ya. Karena itu jangan sampai orang-orang Tionghoa itu kembali ke ke kampung halamannya. Nanti yang berhadapan-hadapan antara orang Bumi Putra dan Eropa. Nah, ini Bapak Ibu yang bawah itu, ini juga menarik. Tadi dikatakan bahwa 86% kelahiran sini. Yang kedua, nasionalisme Tiongkok itu lebih dulu dibandingkan nasionalisme kita. Karena itu, ketika yang bawah ini, ya, ada 12 orang Cina di Kudus yang menjadi anggota Sarekat Islam. Itu buat geger saat itu. Yang satu sisi antara pribumi dan Tionghoa meskipun tidak muncul terus-terusan ke permukaan kompetisinya, tapi kan ada. Kok di situ direkrut sebagai anggota, ya? Dugaan saya saat itu mu'alafnya itu di Masjid Agung, dugaan saya, kan tidak disebutkan di mana, ya. Tetapi orang berbondong-bondong, terutama umat Islam sangat senang, ada 12 mu'alaf dari Cina masuk Islam.
jadi anggota SI, termasuk satu orang Eropa, satu lagi orang Arab yang masuk anggota Sarekat Islam. Ini jadi persoalan, termasuk oleh kelompok-kelompok nasionalis. Ya, apa-apaan di Kudus, kok orang Cina dijadikan anggota Sarekat Islam, begitu ya. Nah, artinya sampai sini Bapak Ibu, nasionalisme orang Tionghoa yang dalam konteks riset saya adalah kelompok pengusaha kretek itu belum ke nasionalisme Indonesia, karena saat itu Tiongkok sudah punya nasionalisme Tiongkok sendiri. Ya. Mereka masih mengharapkan, meskipun ada satu masa ada yang menganggap bahwa kalau sudah perantauan ya sudah bukan bukan orang Tiongkok lagi. Ya. Sampai di sini saya memahami bahwa bagaimanakah peran pengusaha kretek yang Tionghoa dalam awal-awal nasionalisme di Indonesia, terutama di Kudus, Pak Is, saya melihat bahwa mereka masih sebagian merasa sebagai orang Tiongkok. Ya, karena nasionalisme masih. Lanjut. Nah, lalu di sini Bapak Ibu, kalau tadi di awal di organisasi bahwa ada kolaborasi di organisasi baik di BU maupun di SI, ada satu momentum di mana antara kelompok nasionalis dan kelompok pengusaha kretek terutama di Kudus itu kemudian benar-benar erat ketika pemerintah kolonial Belanda dengan keputusan pemerintah nomor 48 tanggal 17 Oktober 1932 itu menetapkan tentang cukai tembakau. Itu menjadi titik nanti antara kelompok nasionalis dan kelompok pengusaha kretek Kudus itu kembali menyatu secara kuat, ya. Sehingga saya membuat 3 titik ini. Yang satu itu pengusaha kretek, ya saya sebutkan Kudus ya Bapak Ibu, karena kalau nanti kita bicara Jawa Timur, dulu yang menggerakkan tentang penolakan cukai ini adalah dari Kudus. Ya. Di sini ada tokoh, tentu sangat kita kenal, ada namanya Mbah Niti Semito. Ya, Mbah Niti Semito dan sekian pengusaha kretek Kudus itu pada awal November 1932 itu kumpul di rumahnya Pak Dahlan. Kemarin saya dikasih tahu Mas, lupa lagi namanya, Mas Rusdi, ya. Dikasih tahu Mas Rusdi rumahnya Pak Dahlan mana. Di situ kumpul menyikapi tentang keputusan pemerintah nomor 48 ini yang akan menetapkan pajak 20%. Sikapnya Mbah Niti setelah kumpul di rumahnya Pak Dahlan, sikapnya tegas bahwa kalau benar-benar diterapkan pajak cukai ini, cukai tembakau ini, saya menurut Mbah Niti, Pak Niti, dan pengusaha lainnya di Kudus, terutama yang besar, akan menyatakan pabrik kami tutup. Nah, ini dimuat di koran namanya Koran Bahagia. Setelah Koran Bahagia muat, besoknya ditulis oleh koran miliknya Belanda. Wah, ini menjadi rame. Karena apa? Begitu Mbah Niti ngomong pabrik kami tutup, itu sebuah ancaman bagi mereka. Ya, ancaman. Lalu kemudian disitulah baru turun nanti kelompok nasionalis. Ada yang namanya Sutomo, Ketua Parindra, dan kemarin kita ingat Sutomo ada termasuk bagian penting dari Budi Utomo. Dia nyuruh Burhanuddin Sabarudin ke Kudus, wartawan Suara Umum. Apa sebenarnya yang dituntut oleh Mbah Niti dan kawan-kawan? Sebelah kanan Bapak Ibu ada Volksrat, kalau sekarang DPR.
6 bulan sebelum itu sudah ada keputusan, sudah ada ramai pembicaraan bahwa akan diterapkan cukai tembakau. Ya. Dan saat itu dikatakan bahwa yang namanya struces, bahasa pasti pahamnya, itu tidak dikenai cukai. Tidak dikenai cukai. Tetapi begitu di undang-undang jadi, klobot dan pokoknya kretek yang dibuat orang Kudus itu sama 20% tarifnya, cukainya. Ini yang dipersoalkan oleh Mbak Titi. Karena apa? Pada saat rapat di DPR itu sesungguhnya pajak untuk rokok kretek itu hanya 10%. Tapi tiba-tiba di pemerintah itu menjadi 20%. Nah, disinilah saya katakan kolaborasinya lebih kuat lagi. Pengusaha kretek Kudus, kelompok nasionalis dan Volkswagen. Menariknya di sini Bapak Ibu, ada namanya Joachim Kamp. Ini adalah orang yang menginisiasi tentang, kalau sekarang hak apa di DPR itu ya, pokoknya menuntut bahwa ini dibahas lagi ya. Apakah interpelasi atau hak angket begitu ya. Yang terjadi adalah ada Wibowo, Sampupon, Tamrin dan seterusnya. Itu adalah kelompok-kelompok nasionalis yang mendukung tentang pajak 10% tadi. Ternyata menang Pak Yudi. Di DPR menang. Pajak klobot, pajak rokok kretek itu 10% menang Pak Jokowi. Tapi yang namanya dalang tidak kalah lapor. Pemerintah ngomong, kalau sampai di DPR ngotot, pemerintah punya hak, yaitu kembalikan ke kerajaan Belanda, gitu toh, dan nanti akhirnya tetap 20%. Lalu wartawan bertanya-tanya, bener nggak ini Mbah Niti tanggal 16 Desember 1932 akan menutup pabriknya? Karena Mbak Niti mengancam tanggal 16 pokoknya kalau diterapkan akan saya tutup pabriknya. Jadi kalau sekarang tanggal 14 Desember 2 hari lagi itu adalah 90 tahunnya Mbak Niti Semito melakukan perlawanan ke Belanda dengan menutup pabriknya. Waktu itu masih nggak percaya itu Belanda. Orang andel pasti hanya gertaan. Ternyata itu benar. Dan yang menurut Sabarudin itu, ketika besok mau tutup tanggal 15-nya itu gajian terakhir. Saya nggak bisa bayangkan betapa dramatisnya itu gajian terakhir. Yang namanya Burhanuddin itu kemudian dianggap kompor. Kalau benar-benar tutup itu ada 100.000 orang yang nganggur. Bahaya ini. Terus wartawan yang pro Belanda, paling tutup sebentar. Hanya gertaan itu. Lalu apa? Ketika sehari tutup, orang pekerja masih pada datang Pak Yudi. Datang, nongkrong-nongkrong aja. Yang jual soto dan masih pada datang, sampai ternyata berbulan-bulan. Dan Mbah Niti lebih memilih ke Solo. Ketika polemik ini muncul, barulah Pak Hasan, pemerintah memerintahkan Pandereden, teliti apa sebenarnya yang terjadi. Lalu Pandereden nanti menghasilkan 3 buku Pak Joko, dan di buku kedua muncul namanya penemu kretek adalah Jamhan. Jadi sejarahnya begitu. Bahan itu tetap pokoknya tutup. Wartawan Belanda masih ngeyel lagi. Ya pabrik Bumi Putra memang ngono.
sehari buka, sehari tutup, nanti pas musim panen tutup, musim tanam padi tutup gitu. Itu alasan mereka yang mengiyem-iyemi bahwa ini bukan persoalan melawan pajak, tapi karena memang tradisi buka tutup pengusaha kretek. Yang lebih membahayakan Belanda saat itu adalah kelompok Kudus ini ternyata diikuti oleh Jawa Timur, sana juga tutup. Sehingga kemudian ini membuat lebih marah menurut saya Pak Yudi Belanda terhadap yang namanya Mbah Niti. Ya. Jadi kemudian ketika Mbah Niti Semito tadi buka, maaf tutup, akhirnya atas negosiasi Tamrin, atas negosiasi orang-orang ini kemudian boleh buka, masukan beliau akhirnya buka karena untuk menampung para pekerja yang tadi sudah pengangguran. Lalu Mbah Niti saat itu membuat membuka operasi lagi. Ternyata digegeri lagi oleh Belanda. Apa gegernya itu? Gegernya adalah pabrik Mbah Niti dianggap tidak higienis. Diancam kalau 6 bulan berikutnya pabrik ini tetap kotor, maka kami akan tutup pabrik. Jadi sing semula tadi kerja senang-senang sudah habis tutup begitu, diancam lagi oleh Belanda. Mbah Niti kemudian berpikir akan merealisasikan pabrik yang di Jati. Mbah Niti sudah kontrak dengan Java Hood. Bacanya benar Pak Hajar, ya, pakai bahasa asing. Sudah kontrak bahwa yang dilakukan Java Hood itu karena kontraktor ternama pada saat itu. Ya, Mbah Niti memperkirakan tempo 6 bulan dari yang diberikan oleh pemerintah saat itu bisa diatasi. Ternyata Mbah Niti tidak menyangka ada satu problem lagi yang sama sekali tidak dipikirkan. Apa itu? Yaitu di daerah Jati ada makam keramat milik Cina. Monggo ini makamnya siapa sehingga orang nggak berani bongkar. Yang terjadi adalah tempo 6 bulan dari yang diberikan oleh Belanda itu tidak tercapai. Mbah Niti pun saat itu akhirnya Pak Yudi tutup lagi, ya, tutup lagi. Buka tutup itulah kemudian dalam perspektif saya meneliti tentang nasionalisme, karena Mbah Niti sudah dicurigai bagian dari kelompok nasionalis. Jadi Belanda melihat bertemunya antara Sabarudin, bertemunya antara Tamrin dan seterusnya itu adalah ini kerja-kerja kelompok nasionalis yang ingin menggulingkan kolonialis, ya. Apalagi saat itu Bapak Ibu, Kudus itu sudah memang dinyatakan sebagai orang kaya zaman itu. Ketika orang kaya ketemu orang yang ingin lepas dari cengkeraman penjajah, ini yang dikhawatirkan oleh Belanda. Karena itu nanti yang terjadi adalah sampai tahun 35 Bapak Ibu, Mbah Niti Semito itu, terutama saya cerita Mbah Niti ya, itu mengalami buka tutup dan banyak tekanan, ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti itu di koran. Oh ya, tadi saya singkat. Saya merasa beruntung, disertasi saya itu terbantu karena koran-koran dari Belanda. Kalau tanpa koran itu saya tidak bisa merangkai apa yang saya tulis sebanyak ini, ya. Beruntungnya lagi adalah koran-koran itu bisa diakses secara mudah
Ya, koran apapun dari Belanda bisa kita baca sampai sekarang atau sekarang. Zaman zaman Covid kemarin ketika semua nggak bisa tatap muka tapi online bisa, nah itu setiap hari malam terusnya saya pasti ngambil koran dari Belanda itu dan menemukan data-data ini. Jadi ketika tadi misalnya koran di Hindia Belanda menceritakan tentang hal-hal yang positif tentang Budi Utomo, saya sandingkan dengan koran yang terbit di Belanda itu kebalikan, ya. Jadi misalnya acara orang bahasa Belanda ini keren, itu menurut koran terbitan Belanda dan kita ketolong sekarang bisa bisa diakses secara gratis hanya modal kuota. Itu pun kalau kuota sendiri, kalau kuota nebeng ya lebih enak lagi gitu ya. Oke, ya. Jadi menariknya di sini ternyata ada sosok Joachim Kam. Tentu ini bukan nama Jawa ya, kalau Pak Jokowi itu 3 kata apa suku kata? 3 suku kata. Joachim Kam. Ngotot terus itu, kalah, ngotot terus, pokoknya 10%. Pokoknya 10%, kalah berkali-kali itu 10% dia. Ya. Dia ngomong nggak signifikan itu pajak rokok itu untuk menaikkan menaikkan pendapatan negara. Tapi akhirnya tetap kalah, ya, kalah. Lanjut Pak. Nah, 2 slide terakhir. Ini saya bicara masa Jepang, ya. Di masa Jepang itu filantropinya lebih konkret begitu, karena saat itu ada satu tokoh yang pasti kita kenal semua, yang itu bisa membius seluruh rakyat Indonesia, yaitu Pak Karno. Jadi Pak Karno begitu ngomong, ayo kita bantu yang mulia Jepang ini. Kemudian para pengusaha kereta kudus pun membantu heiho dan peta. Ya. Dan di situ ada pabriknya Mbah Nur Hamid, ada pabrik rokok Garbis, ada rokok Gancu, ada rokok Moyorono, ada rokok Jarum, itu belum banyak karena 42 ya gitu. Ya, artinya apa? Ini Bapak Ibu di koran Jepang setiap periodik itu ada laporannya. Ini menolong kita, menolong peneliti, karena selama ini buku yang berbicara tentang kretek kalau ngomong Jepang pasti nggak ada datanya. Saya cermati di bukunya Amin Budiman, Om Rukam dan sebagainya tentang Jepang itu hanya sekilas karena tidak ada datanya. Jadi ini juga hikmah dari COVID sehingga perpustakaan itu secara online bisa diakses. Dari situ kita juga jadi tahu ternyata di zaman Jepang pengusaha kereta kudus itu tetap eksis dan rutin membantu tentara maupun heiho, ya. Itu di zaman Jepang. Lanjut. Nah, ini slide terakhir, ya. Saya mengambil judul subjudul saya itu aroma tembakau dalam dana revolusi. Karena apa? Karena memang saat itu cara orang Kudus, terutama pengusaha kereta Kudus dalam membantu itu ya memang benar-benar dari tembakau, ya. Jadi di situ ada Mbak Anwar. Saya penasaran benar ini Pak Fadoli, siapa tahu bisa membantu saya siapakah Mbak Anwar itu, ya. Kemudian ada Bapak Malika dan terakhir adalah Niti Semito, ya. Jadi saat itu terkumpul duit 18.250 gulden. Nah, itu saya belum mengkurskan Pak. Yang menarik menurut saya ini adalah ini untuk membiayai, diantaranya adalah operasional DPRD Kudus saat itu. Karena DPRD Kudus
itu belum ada pemasukan sama sekali. Yang memberi support dana diantaranya kalau di Kudus itu adalah pengusaha kretek. Mbak Niti di situ ada 4.500 gulden. Menurut saya ini luar biasa karena ini tahun setelah masa Jepang. Kita ketahui Bapak Ibu, masa Jepang menurut Pak Yudi, pabrik yang ada di Jati itu tutup karena untuk markasnya Jepang. Jepang membangkitkan lagi, tapi itu tidak bisa se-all out pada saat Mbak Niti masih jaya. Tapi itu pun Mbak Niti masih menyumbang 4.500 gulden. Ini salah satu menjadi penguat saya, Pak Yatno. Kenapa saya tertarik meneliti tentang kretek dalam konteks nasionalisme di Indonesia? Ya. Nah, sebagian lagi yang tidak saya cantumkan di sini adalah saat perang revolusi, di mana-mana terjadi perang, butuh yang namanya tempat pengungsian, butuh namanya dapur umum. Untuk wilayah Pantura itu letaknya di Kabupaten Kudus. Dugaan saya karena memang di sini yang punya uang untuk mensupport para korban-korban perang. Tidak saya tulis di sini, Mbak Muslih, almarhum Haji Mbak Muslih itu membantu 1.000 gulden untuk korban perang di Ambarawa. Itu semakin menguatkan bahwa tadi benar-benar terjadi kolaborasi antara pengusaha kretek Kudus dengan kelompok nasionalisme. Lalu perang Tionghoa opo? Nah ini Pak Joko. Menurut Pak T. Songlio, ya, perang Tionghoa dalam perang di Muria, mertuanya Presiden Soekarno yaitu Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin ini di Bengkulu Bapak Ibu, Ketua Muhammadiyah Bengkulu. Beliau itu di Bengkulu buka bank, yang banknya itu sering digunakan oleh kelompok nasionalis. Oh itu menjadi ancaman bagi Belanda. Kemudian diuber-uber dipercayakan kepada orang Tionghoa Kudus yang bernama Lim Si Leong. Beliaulah yang diantaranya menyelamatkan mertuanya Soekarno di Kudus selama beliau diuber-uber oleh Belanda. Sampai di sini mungkin menurut saya setidaknya apa yang saya cari, apakah benar ada kolaborasi antara pengusaha kretek Kudus dengan kelompok nasionalis, menurut saya sudah terjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.